untuk record di kelas besar. Ya. Sekali lagi Mama Anti mau sapa adik-adik semua. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Apakah di sini semuanya dalam keadaan yang sehat dan bersukacita? Boleh kasih reaction, mau lope atau top boleh, atau ketawa boleh. Nah, kayak Mama Anti kasih jempol. Siapa reaction yang mana yang hari ini bersukacita? Wah, kasih jempol. Aldi, ada Agnes, Tabita, Natania, wah jempol. Linggem, Kinar. Ayo, Kevin, apakah jempol? Atau, wah hari ini aku kurang sehat, Mbak. Mungkin bisa jadi. Wah, tepuk tangan, ternyata Kevin, puji Tuhan. Nah, hari ini Mbak Manti ditemani firmannya oleh Ibu Indah Tita. Mungkin adik-adik baru ketemu nih yang naik ke kelas besar, karena Bu Indah baru mulai mengajar lagi nih. Yuk, mungkin Bu Indah boleh perkenalan sedikit ke adik-adik kelas besar. Ya, selamat pagi adik-adik. Ada sukacita hari ini? Sukacita semuanya? Ada. Oh iya, luar biasa. Ini mana nih Aldi, lalu siapa Kinar, lalu Fredrika, siapa lagi yang belum on cam nih? Ayo dibuka videonya supaya kita bisa lihat, bisa mendengar. Oh iya, memang benar-benar ganteng dan cantik ya. Memang benar-benar sehat semuanya. Ini ada uninsight partisipan. Kalau nggak salah sih Dira ya. Gimana tuh caranya? Atau sudah masuk sekarang? Oke. Ya. Ada yang belum kenal Bu Indah atau lupa? Atau siapa ya ini ya gitu? Ya, dulu sering kali ngajar kelas besar ya, tapi udah lama tidak, lagi off. Nah, sekarang mulai ngajar lagi. Yuk, kita semangat ya nanti mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan. Silakan Mbak Manti. Baik, ya, terima kasih Bu Indah. Nah, Mbak Manti akan izin share screen untuk sekolah minggu hari ini. Tema hari ini adalah Kira-kira kalau kemarin udah belajar tentang berita bohong atau alias hoax, sekarang kita belajar untuk jangan takut berkata benar. Nah, jangan takut untuk benar atau kita harus terus bicara jujur. Nah, adik-adik hari ini kita memperingati minggu khusus, yaitu hari Minggu Kristus Raja, di mana ini adalah minggu biasa terakhir sebelum minggu depan kita akan masuk ke minggu Advent atau minggu penantian kelahiran Yesus. Untuk kita mau menyambut Natal, jadi nanti tanggal 25 Desember adalah puncaknya, minggu depan kita akan memulai Advent pertama. Nah, jadi adik-adik hari ini seperti biasa kalau di kelas besar, kita mau mulai itu dengan pembagian tugas persembahan. Nah, seperti biasa juga ada 3, pembuka, persembahan, doa. Untuk berdoa, pembuka, persembahan, dan penutup. Siapakah yang mau berdoa? Mungkin bisa langsung buka mic-nya. Mau pembuka. Rishi mau membuka. Terus? Ya, aku doa penutup. Agnes penutup. Sip, mantap. Satu lagi nih, persembahan. Siapakah yang mau bersedia? Mbak, aku mau dong doa persembahan. Ayo, siapa? Siapa? Adakah? Apa perlu diajak nih? Kira-kira siapa? Natania atau Tabita? Tabita mau persembahan? Doa? Oke, angguk-angguk. Oke, sip. Tabita akan berdoa persembahan. Terima kasih. Ya, kita akan mulai sekolah minggu pagi hari ini dengan mengatakan bahwa aku anak raja. Jadi kita mau mengakui bahwa Yesuslah raja. Nah, tapi bedanya Yesus sama raja-raja kerajaan di dunia ini apa sih gitu? Kalau raja itu kan biasanya dilayani ya, punya banyak pelayan gitu. Tetapi Yesus itu sebagai juru selamat itu adalah raja yang justru melayani, yang mau datang ke dunia mengambil wujud manusia dan melayani.
di selama pelayanan Tuhan menyebarkan firman. Kita mau katakan dan kita mau yakin bilang bahwa kita adalah semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, haleluya, puji Tuhan, karena kita adalah anak raja. Oke, kembali lagi. Kita mau doa pembuka, silakan untuk El Ricci. Tuhan Yesus, hari ini kita semua mau mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati kami saat mengikuti sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Dari awal sampai akhir berjalan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih El Ricci. Semoga hari ini kita bisa bersekolah minggu dengan lancar. Adik-adik yang masih belum bersemangat nih, ayo kita lebih bersemangat lagi. Kita mau pujikan, aku senang jadi anak Tuhan. Kalau senang, berarti harus ada ekspresi. Terus juga pujiannya harus lebih kencang. Masa kalau senang, aku senang jadi anak Tuhan. Gitu. Kayak biasa aja. Padahal menjadi anak Tuhan itu adalah suatu sukacita yang luar biasa. Kita akan pujikan, aku senang jadi anak Tuhan. Bohong-bohong itu dosa. Anak Tuhan nggak boleh bohong. Mungkin memang kita tahu bahwa berbohong itu dosa, tetapi Mbak Manti pun mengakui Mbak Manti pernah berbohong. Mungkin adik-adik juga pernah gitu. Tapi bagaimana sih sebenarnya sikap Tuhan terhadap terhadap perkataan yang benar itu seperti apa? Dan kalau misalkan kita bohong pun juga bagaimana sih Tuhan menyikapinya? Nanti kita akan belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan. Karena itu adik-adik, nah kita persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, juga boleh persiapkan Alkitab, baik yang di buku maupun yang secara digital pun boleh. Kita akan mempersiapkan diri kita mau pujikan,
Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Kita siap mendengar cerita Alkitab. Mari kita mendengarkannya melalui Bu Indah untuk pembacaan firman hari ini. Terima Silakan. kasih Mbak Manti. Ya, terima kasih. Sekali lagi Bu Indah mau minta tolong dong Mas Kevin, Aldi, lalu siapa ini? Lintang untuk buka videonya ya. Oke, kita akan belajar firman Tuhan, akan bersama-sama membaca dan merenungkan. Mana ini Kevin dan Lintang? Ayo dibuka videonya. Jangan off cam terus. Nah, iya benar ya. Oke, tinggal Lintang nih yang belum nih. Kak Lintang mana ya? Dede Lintang yang mana? Bu Indah belum hafal juga. Oke, ya. Baik. Oh iya, tahu deh sekarang jadinya. Baik, selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang mengajarkan bahwa jangan takut berkata benar, ya. Kita buka Yohanes 18, Alkitab kita Yohanes 18 ayat 33 sampai 37, ya. Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Kalau sudah ketemu semuanya, dengan tetap terbuka Alkitab kita, mari kita bersatu kembali dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Puji syukur dan terima kasih pagi hari ini kami boleh ingin mendengarkan firman-Mu, belajar tentang firman-Mu agar kami tetap berjalan di jalan kebenaran-Mu saja. Buka hati dan pikiran kami Bapak, sehingga apa yang kami dengar, kami belajar kiranya menjadikan kami semakin dan semakin lagi mengerti bahwa Engkau adalah juru selamat kami satu-satunya. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan berikan kepada diri kami yang akan menyampaikan firman-Mu sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami sampaikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka Yohanes 18 ayat yang ke-33 sampai 37. Nah, Bu Indah mau minta tolong nih yang tadi belum ke bagian membaca ya. Frederica Erlin Sandoko baca di ayat 33 ya. Kemudian dengarkan ya. Agnes sebentar. Agnes Noya tadi sudah ada tugas belum ya, Mbak? Kemarin saya nggak nge-zoom, ada keperluan keluarga. Oh, oke. Agnes nanti doa penutup, Bu. Tapi sekarang doa penutup ya. Baik, Lintang ya. Lintang nanti di ayat 34. Kemudian Bida mau minta Natania di ayat ke-35. Kemudian mau minta Kevin di ayat 36. Dan Aldi, mana Aldi? Di ayat yang ke-37. Oke, kita mulai dengan Frederica Erlin Sandoko 33. Yuk. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil
Kemudian Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Natania, Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan iman-iman kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." terakhir Aldi. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja." Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Iya. Terima kasih anak-anak sudah membacakan firman Tuhan dari Yohanes 18 ayat 33 sampai 37 ya. Ayat yang ke-37 Indah mau ulangin ya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Ya. Jadi pertanyaan, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan firman." Ya, mendengarkan suaraku. Ya. Nah, adik-adik tahu nggak sih tadi Kak Mati sudah kasih tulisan ya bahwa hari ini adalah hari Minggu Kristus Raja ya. Minggu depan kita akan mulai Minggu Advent, yaitu penantian akan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari Minggu Kristus Raja. Kristus adalah raja dari segala raja. Kita selalu mendengar hal itu ya. Tetapi sekali lagi bahwa Kristus bukan raja di kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini ya. Kristus bukan raja, sekali lagi Kristus bukan raja yang ada di kerajaan-kerajaan dunia ini ya, bahwa memang sejak semula gereja itu mengakui bahwa Kristus adalah satu-satunya raja. Oke. Nah, tetapi sekali lagi Kristus bukan raja yang ada di kerajaan-kerajaan di dunia ini. Yesus Kristus adalah raja yang bertahta di hati setiap pengikutnya, di hati setiap anak-anak semuanya ya, anak-anak yang berada di kelas besar ini maupun adik-adik yang sekolah minggu lainnya maupun semuanya yang menjadi pengikut Kristus, hendaklah kita menjadikan Kristus sebagai raja di dalam diri kita, karena Kristus ada di hati kita masing-masing ya. Ada di dalam Galatia 2 ayat 20 Rasul Paulus mengatakan, "Aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Jadi apa maksudnya adik-adik? Kalau Kristus sudah hidup di dalam diri kita, jadi kita harus apa nih? Harus bagaimana? Harus meneladani apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Apa yang Tuhan Yesus selalu lakukan di dalam setiap hariannya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Ya. Adik-adik yang hebat, yang luar biasa pagi hari ini, tadi cerita Alkitab itu mengajarkan apa? Tuhan Yesus dihadapkan pada Pontius Pilatus, ya. Jadi kamu adalah raja, katanya. Ya. Tuhan Yesus apakah bohong di situ? Tidak kan? Enggak, misalnya aku orang biasa kok. Nah, dia tidak akan itu ditangkap kemudian disalib dan sebagainya ya. Ya. Tetapi apa? Tuhan Yesus berkata benar. Oke.
Sekarang nih anak-anak atau adik-adik ini pernah mendengar nggak sih ungkapan bahasa Jawa, oh jujur, kojur, atau kalau bahasa Indonesianya, kalau jujur hancur. Kalau lu jujur hancur nih gitu. Ada nggak? Atau pernah mendengar nggak? Jujur, ajur, jujur, kojur, atau jujur, hancur. Pernah mendengar nggak ya? Oh, nggak pernah. Oh, oke. Baik, ada ungkapan dalam bahasa Jawa seperti itu, tapi itu salah besar ya. Mungkin kalau itu ungkapan itu dipakai oleh misalnya pencuri, pembohong ya. Pencuri, pembohong, penipu atau apa? Koruptor gitu ya. Itu mungkin benar. Kalau jujur hancur deh. Pencuri misalnya, pas ditanya sama Pak polisi, kamu nyuri ya? Nyuri rumah, nyuri apa? Barang-barang berharga di rumahnya siapa misalnya? Di rumahnya Mika ya? Iya Pak. Waduh, itu hancur ya. Langsung jujur begitu, langsung, oh udah kamu dipenjarakan dan sebagainya. Koruptor. Misalnya, Ibu Tabita, kamu ini ya, apa namanya, korupsi sekian miliar. Ditanya ya di pengadilan, iya benar saya korupsi. Waduh, udah aja langsung dipenjarakan, udah disuruh bayar, penjarakan pula. Nah itu mungkin jujur, kalau kita jujur, kita hancur, itu mungkin ungkapan bagi pembohong, koruptor, penipu, dan lain sebagainya yang kita tentu tidak ingin menjadi orang-orang seperti itu, bukan? Tapi Yesus mengajarkan jujur ketika ditanya, "Emang kamu raja?" "Iya benar, aku raja." Ya, aku raja. Tetapi sekali lagi bahwa dengan Tuhan Yesus bicara jujur, ya, mengajarkan kita jujur, kita memang harus meneladani dia. Berani berkata jujur dan benar. Itu adalah cerminan anak-anak Tuhan. Ya, kalau berkata bohong-bohong, apakah itu anak Tuhan? Coba. Sekarang Wida mau tanya deh, biar boleh itu dibuka apa namanya ininya, mic-nya ya. Siapa yang minggu ini, atau boleh kemarin, boleh Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bohong. Pernah bohong. Bohong sama mamahnya misalnya. Elrici, kamu udah belajar belum? Udah, Mak. Oh ya, pada lagi bikin TikTok-TikTokan terus, lihat ya. Siapa yang bohong? Adakah? Oh, Linggan angkat tangan ya kayaknya ya. Bohong. Gak bohong. Kamu udah makan belum? Udah. Padahal maamnya cuma dimakan sedikit. Apa nih sayurnya mama kurang enak nih. Terus dibuang. Enggak ya? Oke. Enggak ada yang bohong? Sama mama papa, bapak ibu, kakak adik, teman-teman, bu guru yang mengajar? Bener nih? Enggak lah, Bu, pernah. Pernah. Ayo cerita dong. Agnes Noya Mulyadi. Ceritanya gimana bohongnya? Ceritanya kan aku kan lagi males makan. Terus mama bilang, Agnes kamu udah makan belum? Terus aku bilang, aku belum makan. Padahal aku udah makan, padahal aku belum makan. Karena males makan. Apakah itu namanya bohong? Bohong ya? Iya. Kenapa kok males makan? Lagi mau main HP. Nah, jadi ya kalau lagi waktunya makan, kita makan dulu. Ya, terus habis itu udah selesai makan, kalau ada PR-PR dan sebagainya kita kerjakan, waktunya sekolah kita kerjakan. Ada waktunya main HP sendiri ya. Jadi itu. Nah, ada lagi yang bohong seperti Agnes Naya? Di minggu kemarin deh, kalau di yang lalu-lalu mungkin banyak juga ya. Di hari apa? Jumat atau Kamis, ada kan? Lintang ketawa-ketawa, ini kayaknya bohong juga nih, ya? Hah? Enggak.
Bagus kalau nggak ada yang bohong lagi ya. Ya, Agnes saya lain kali maaf ya, bener ya. Nanti mamanya kasihan udah masak ya, udah masak, udah capek. Ternyata nggak dimakan ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar lagi sekali lagi bahwa kita harus berkata jujur dan benar, berani berkata jujur dan benar. Kamu udah makan belum, Agnes? Belum, mah. Lah kenapa? Aku lagi mau main HP. Lah, ayo makan dulu deh. Pasti mamanya gitu. Ya, orang tua tidak ingin anaknya menjadi sakit, anaknya menjadi kurang gizi, ya. Pasti semuanya ingin anak-anaknya menjadi anak yang kuat, sehat, pintar, dan lain sebagainya. Nah, dengan berkata jujur dan benar, Tuhan Yesus telah menyelamatkan dunia ini. Gimana sih ceritanya kok bisa gitu? Ya, dengan berkata jujur dan benar, Tuhan Yesus telah menyelamatkan dunia ini. Nah, coba sekarang adik-adik bayangkan, seandainya Tuhan Yesus waktu itu yang ketika sedang diadili oleh Pontius Pilatus dan ditanya, engkau inikah raja orang Yahudi, ya, di ayatnya yang ke berapa tadi? 33 yang engkau inikah raja orang Yahudi? Oh, sorry. Engkau inikah raja orang Yahudi? Sebentar. Agak hilang. Di ayat ke-33. Terus Tuhan Yesus menjawabnya seperti ini misalnya. Bukan, aku bukan orang raja orang Yahudi kok, aku pemuda biasa. Situ aja salah kali, bilang misalnya seperti itu ya jawabnya. Nah, barangkali Tuhan Yesus akan dilepaskan, ya. Semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya itu tuduhan palsu, bahwa Yesus raja orang Yahudi nih yang begini-begini bla 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 bla. Tapi dia berbohong tidak. Tapi apa dampak berikutnya, anak-anak, coba? Apa yang bakal terjadi misalnya ya Tuhan Yesus tuh bohong. Dengan berkata bohong, Tuhan Yesus memang bebas ya, nggak disesah, nggak nggak disalib sampai kemudian mati, mungkin tidak ya. Yesus tidak akan itu tadi disiksa, tidak akan disalibkan, tidak akan mati dengan cara yang mengerikan ya. Kita tahu semuanya cerita Tuhan Yesus penyaliban itu mengerikan sekali. Yesus aman-aman saja dan bebas. Namun dengan kebebasan Tuhan Yesus yang demikian ini, maka misi kedatangan Yesus ke dunia ini yang ingin menyelamatkan dunia karena kuasa dosa. Kita ini orang-orang berdosa ya. Berdosa yang dengan kedatangan Yesus yang mempunyai misi untuk menyelamatkan dunia dari kuasa dosa itu tidak akan pernah terjadi. Manusia tetap akan hidup dalam dosa, dikuasai dosa selamanya, tidak ada satupun manusia yang selamat, kan kita tidak ingin seperti itu. Nah, semua akan binasa nantinya, semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dengan demikian percuma Yesus datang ke dunia kalau kedatangannya ini tidak merubah apa-apa. Maka Yesus selalu berkata benar, Yesus tidak pernah bohong. Begitupun ketika diadili, dia berkata benar, ya. Makanya tadi Yesus tidak mau bohong, dia berkata benar walaupun disalib dengan mati itu merupakan harga yang harus dia bayar, ya. Dengan penuh percaya diri Yesus menjawab, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Ini yang Tuhan Yesus mau adik-adik semuanya, kita semuanya selalu dalam kebenaran. Berkata benar, tidak bohong ya. Karena yang selalu berkata benar dan tidak bohong itu akan selalu diberkati. Oke. Jadi apa adik-adik? Jangan takut berkata benar. Itu artinya apa? Berani berkata jujur. Berani bersaksi. Terus tidak bohong. Apalagi coba? Boleh ditambahkan. Silahkan. Kalau
kan kita tadi berkata benar, berkata bohong supaya tidak dimarahin mama misalnya ya tadi ya Noya ya. Nah, tapi kita harus pada pagi hari ini kita diajarkan oleh Tuhan untuk berani berkata benar, untuk berani berkata jujur, berani bersaksi. Bersaksi tentang apa? Tentang Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Ya, bersaksi itu yang bagaimana sih Bu Indah? Kita bernyanyi lagu-lagu rohani, kita selalu berkata benar, itu juga sudah merupakan bersaksi bahwa kita ini loh anak-anak Tuhan, gitu. Tidak bohong. Apalagi? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Apa itu atau bagaimana itu? Jangan takut berkata benar. Atau kalau boleh dipermudah itu, aku mau berkata benar ya. Setelah ini aku mau berkata benar. Aku mau jujur, aku mau terus bersaksi, aku mau tidak bohong lagi. Apa? Apalagi? Ada? Oke, yang paling penting bahwa dengan kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di dalam Alkitab, ada banyak sekali ya. Apa yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Kita tentu itu meladani Tuhan Yesus. Artinya kita juga pasti akan selalu berkata jujur dan benar. Amin. Baik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan kali ini begitu indah mengajarkan kita untuk yang pernah bohong. Coba mulai sekarang kita tidak lagi berbohong, tetapi kita berani berkata benar. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Nanti kalau ini ada doa Bapa kami, kita belajar bersama-sama doa Bapa kami. Setelah Ibu Indah berdoa sedikit tentang penutup firman, nanti Ibu Indah ajak adik-adik untuk berdoa Bapa kami. Mic-nya nanti boleh dibuka supaya kita berdoa bersama-sama ya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan tentang berani berkata benar. Berani berkata jujur dimanapun kami berada. Karena itu adalah cerminan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang selalu mau mendengar dan melakukan perintah-perintah Tuhan yang telah Tuhan ajarkan kepada kami sehari-hari. Bapa, berkati di hari-hari mendatang supaya kami selalu berkata benar, selalu berkata jujur, tidak bohong, dan kami berani bersaksi. Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ini hanya di dalam tangan kasih. Berkati adik-adik, anak-anak kami yang masih dalam masa bersekolah, Tuhan berikan kepandaian, kecerdasan, sehingga apa yang Bapak Ibu guru maupun orang tua ajarkan semuanya dapat dimengerti dan menjadikan bekal yang baik untuk anak-anak. Terima kasih Bapak. Seluruh doa sembahyang kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaan kami seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan pada Mbak Mati. Terima kasih adik-adik semuanya. Ya, terima kasih Ibu Indah untuk firman hari ini. Adik-adik, di mana kita diajarkan untuk tidak boleh bohong. Kita tuh tahu semuanya bahwa kita tidak boleh berbohong. Tetapi memang ada keadaan-keadaan yang membuat kita tuh susah ya untuk ngomong kebenaran. Kalau misalnya kayak contoh mungkin adik-adik atau Mbak Mati dulu mengalami, misalnya waktu kecil jatuhin gelas, pecah.
Tapi mama nggak lihat. Ini saatnya dibereskan tanpa ada jejak, dibuang agar nanti. Terus paling nanti mama kalau ingat baru nanya, Dek, kok kayaknya gelas yang ini kok nggak ada ya? Terus disitulah kita bertarung nih. Wah, aduh ngomong nggak ya ke mama, takut diomelin. Tapi kalau nggak ngomong nanti jadi ngerasa kepikiran gitu. Nah disitulah kita kayak mulai lebih baik jujur aja gitu. Meskipun mungkin mama akan ngomel ya, apalagi kalau misalnya benda-benda kesayangan mama atau papa atau kakak bahkan kakak nyimpen makanan di kulkas, kita makan habis ternyata gitu. Tapi ya yang penting adalah kita berani mengakui, kita berani bicara jujur gitu untuk tidak berbohong. Nah, Bu Indah juga akan nanti pimpin adik-adik untuk membaca satu ayat emas ya hari ini. Nah, ini dia yang tadi. Oke, baik. Iya, kata-kata. Ya, baik. Tadi nats kita pagi hari ini itu dari Yohanes 18 ayat yang ke-37. Ya, yuk, mari buka mic-nya semuanya. Di-unmute coba. Semuanya yang belum unmute coba di-unmute. Yang belum, Lintang mana Lintang? Evi mana Evi? Lingga mana? Ya. Baca bareng-bareng ya. Yohanes 18 ayat 37. Ya. 1, 2, 3. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Engkau adalah raja. Jawab Yesus mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberikan tentang kebenaran setiap orang yang mencari kebenaran mendengarkan suaraku. Ya, terima kasih. Bersaut-sautan. Ya, tapi nggak apa-apa. Intinya adik-adik tahu ya bahwa Yesus itu menjawab dengan penuh kejujuran. Ya, kita harus berani berkata benar. Karena apa? Karena setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Nanti silakan. Baik, terima kasih Bu. Kita tadi sudah mendengarkan firman, kita sudah membaca ayat emas, atau mungkin adik-adik bisa menghafalkan ayat ini menjadi pedoman di minggu ini. Kita akan lanjut ke persembahan. Ya, kita akan memujikan lagu segala puji syukur, dan di sini sudah ada QRIS ya, atau QR code. Nanti adik-adik bisa minta tolong kepada orang atau kakak, orang tua yang ada di rumah untuk membantu menyerahkan persembahan kepada gereja. Nah, kita akan pujikan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Melengkapi persembahan kita dengan doa kepada Tabita, dipersilakan untuk memimpin doa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini bermanfaat bagi kerajaan-Mu. Dan terima kasih atas berkat-berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tabita dan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan berkat yang begitu berlimpah. Nah, adik-adik kita akan masuk ke aktivitas hari ini. Kita akan coba buka Mentimeter. Jadi ini seperti nanti kayak adik-adik ngetik gitu ya. Yang bisa pakai handphone atau pakai laptop. Nah, ini aksesnya bisa pakai dua cara. Adik-adik buka menti.com, masukkan kodenya. Ini ya, 82653723. Atau langsung copy. Nah, ini akan Mbak Manti bagi di chat aja linknya. Kolom chat. Nah, nanti sudah kirimkan. Kalau yang di kolom chat, nanti adik bisa langsung klik. Tuh. Nanti Bu Indah mungkin boleh juga berpartisipasi. Ada 2 pertanyaan aja nih buat adik kita semua. Untuk aktivitas hari ini. Oke, sudah bisa semua mengakses Mentinya? Gimana, udah? Ada yang mengalami kendala? Aman ya? Itu linknya buat aktivitas ya, Bu? Iya, bisa langsung dibuka, Agnes. Kita mau langsung kerjakan aktivitasnya sekarang. Oke. Nah, kita buka yang... Oke, nanti akan coba. Present. Nah, ini jadi pertanyaan pertama, dalam kejadian apa kamu berani berkata jujur? Misalnya kejadiannya apa nih? Misalkan berani berkata jujur saat ada teman yang mencontek, misalnya. Jadi kalian berani untuk mengatakan bahwa ada teman yang nyontek nih. Atau berani berkata jujur saat melakukan kesalahan, misalnya. Boleh adik-adik ceritakan di Mentimeter ini. Silakan. Nanti juga ikutan nih. Nah, jadi kejadiannya apa sih sehingga kamu tuh berani ngomong jujur nih? Ada yang bilang mengakui kesalahan saat merusakan barang. Berani bilang ke guru jika ada yang sedang berantem saat istirahat. Daripada ikut-ikutan berantem ya kan? Kita bilang lapor untuk biar bisa damai lagi. Kira-kira apa lagi adik-adik? Berani berkata jujur saat memecahkan piring. Ya, mantap. Berani jujur saat lagi yuk. Lagi saat melakukan kesalahan yang simpel. Tuh kalau nggak simpel nanti nggak mengakui kesalahan dong. Setiap kesalahan kita harus mengakui dengan jujur loh. Itulah tadi keberanian yang kita butuhkan. Nah, berani jujur saat berbuat salah. Ya, apa sih kira-kira kesalahannya apa nih yang lebih yang adik-adik alami? Wah, di saat salah seperti ini loh Mbak, aku tuh berani loh bilang jujur gitu. Kira-kira apa? Atau lebih memilih diem-diem aja nih, nyembunyiin aja lah mumpung belum ketahuan, nggak apa-apa gitu. Berani jujur saat, nah ini biasanya memecahkan piring ya. Memecahkan piring lagi. Lalu udah bantuin cuci piring, ada satu yang kelepas gitu. Teman nyontek dan saya bilang ke guru, luar biasa. Nah, kami berkata jujur saat ada yang nyontek. Nah, karena tindakan nyontek itu kan tidak benar ya. Saat bohong berani ngomong. Terus berani jujur saat nilainya jelek ataupun bagus, kita tetap harus bilang ke orang tua. Jadi orang tua tahu perkembangan nilai kita nih. Apalagi nih kira-kira adik-adik. Saat makan makanan punya teman, ngakuin aja dulu gitu. Wah, banyak juga ya saat aku mendapat nilai jelek. Waduh. Iya, yang penting jujur aja dulu gitu kan.
Oke, ini tadi cerita adik-adik nih. Nah, selanjutnya kita next. Nah, kenapa sih adik-adik berani berkata jujur? Gitu. Meskipun nilaiku jelek, tapi aku berani bilang nih ke orang tua. Meskipun mecahin piring, berani ngaku kalau aku tuh yang mecahin piring gitu. Apa sih motivasinya adik-adik? Kenapa aku harus jujur ya? Nah, kira-kira apa nih? Udah ada belum yang masuk nih? Kira-kira kenapa adik-adik jujur? Atau mungkin motivasinya bisa daripada nanti marahnya jadi lebih besar, mending aku dari sekarang aja deh daripada nanti. Kira apa adik-adik? Mengapa kamu berani berkata jujur? Ayo. Nah, kenapa? Karena melapor, tadi kenapa? Tapi kok berani sih adik-adik lapor gitu? Ke gurunya kenapa berani melapor? Emang nggak takut nanti dimusuhin sama temennya? Agar hatinya tenang. Wah, mendapat kedamaian dengan jujur. Kejujuran adalah dasar dari perbuatan-perbuatan baik lainnya. Jujur adalah induk dari sikap terpuji. Wah. Satu, sikap jujur membawa kepada sikap baik lainnya. Apalagi nih Ibu Indah nih. Tapi menurut kita ya, Mbak Manti, kalau jujur itu meskipun agak sulit gitu ya maksudnya, tapi setelah itu kita jadi punya hati yang tenang gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi kita lebih tenang ya, nggak takut ketahuan gitu. Terus ada yang bilang nih Bu, tidak berkata jujur saya karyawan. Wah, ini karma langsung ini kayaknya. Karma yang langsung terjadi. Karena saya kalau tidak berkata jujur, setiap saya tidak berarti kalau karyawan, wah ini pasti habis bohong nih gitu ya. Padahal kalau biasanya kalau bohong hidung panjang. Kayak Pinocchio ya Bu. Karena kalau nggak jujur diomelin. Jadi lebih baik ngaku aja. Gitu, karena kita tidak boleh berbohong. Ya, nah, untuk beritahu bahwa kita bersikap salah. Ya, betul. Oke, ada lagi nih baru 10 jawaban nih. Siapa lagi? Kira-kira yang belum? Kenapa sih adik-adik memilih untuk jujur? Lebih milih untuk bersikap jujur aja daripada bohong. Gitu. Ada lagi? Nah, mungkin di ini nih Mbak Manti, ya, karena kalau kita nggak jujur bakal diomelin orang tua atau yang lainnya, jadi kita ngaku aja kalau ya nggak apa-apa tetap diomelin, tapi kita harus jujur ke semua orang karena itu tidak boleh berbohong. Nah, artinya apa? Bahwa diomelin itu bukan berarti mama, papa, kakak itu nggak sayang, bukan ya, tapi karena memang menegur yang salah untuk supaya menjadi benar gitu. Jadi jangan menganggap segala omelan itu jelek gitu, tidak, tapi itu menjadikan kita lebih baik gitu ya, ditegur. Betul. Jadi kalau memang kita salah butuh untuk diperbaiki, jadi orang tua pasti ingin kita menjadi lebih baik gitu. Oke, adik-adik, ini adalah jawaban dari kita semua ya. Agar hati tadi tenang, terus agar hatinya jadi lebih tenang. Kejujuran adalah dasar dari perbuatan-perbuatan baik gitu. Itu banyak motivasi kita untuk bersikap jujur, meskipun seperti pesannya tadi Bu Indah, meskipun keadaannya terdesak, daripada kita bohong. Bohong itu biasanya nanti membawa ke bohong-bohong selanjutnya gitu. Misalkan nggak jadi sekolah, misalkan nggak jadi ketemu teman. Aku males tahu sebenarnya. Terus ngalasan nih, aku ada acara keluarga. Ditanyain, acara keluarganya kemana? Ketemu siapa? Aduh, bohong lagi. Terpaksa harus bohong lagi gitu kan. Jadi kalau ada satu kebohongan, biasanya bohongnya tuh nanti beruntut. Jadi lebih baik kita katakan saja dengan jujur. Misalkan sedang
ternyata memang kita sedang merasa, aduh aku lagi nggak enak nih mau keluar, lebih baik di rumah aja dulu, belum bisa ketemu ya, gitu. Itu sepertinya lebih baik, gitu. Kalau nanti ketahuan bohong, malah timbul pertengkaran. Jadi adik-adik kita semua sudah sepakat. Nanti rentetannya panjang. Iya, betul. Jadi kita sama-sama sepakat bahwa kejujuran itu adalah hal yang baik. Oke adik-adik, terima kasih untuk jawabannya semua tadi. Kita sama-sama sepakat bahwa jujur adalah hal yang baik, meskipun sesekali kepleset. Aduh, bohong, tapi kita harus berani untuk mengakuinya dan berkata jujur. Baik itu kepada teman, orang tua, kakak, bahkan kepada Tuhan. Dalam doa kita juga harus berani berkata jujur. Oke, kita akan akhiri sekolah minggu hari ini. Aktivitas hari ini sudah selesai, kita mau tutup dalam pujian. Judulnya adalah... Ya, Mbak Mati, sebelumnya kalau mau ada yang mau sharing boleh. Oh iya, mungkin boleh-boleh. Mau sharing, mau tanya, mau menambahkan, mau apapun, ayo adik-adik. Ada nggak nih adik-adik kira-kira? Belajar mengajukan pendapat, ayo. Bertanya mungkin, pernah ada di suatu keadaan yang, Mbak aku kan udah jujur kok, malah aku disalah-salahin atau malah mendapat hal yang tidak baik kayak gitu. Mungkin adakah yang punya pengalaman seperti itu? Ayo, silakan. Atau mau menambahkan apa yang tadi sudah Bu Indah sampaikan? Ada yang kurang nih Bu Indah, gitu misalnya. Apa? Atau ada tadi yang belum bisa masuk ke Mentimeter, nah sekarang mau mengungkapkan dengan di-unmute, nggak apa-apa juga, yuk silakan. Mau dari kolom chat mungkin, mau yang ketik-ketik, gitu, chat, boleh. Ada nggak nih? Nggak ada? Aman semua kayaknya, Bu. Mungkin nanti pertanyaannya muncul di mungkin minggu depan atau nanti tiba-tiba nanya ke orang tuanya gitu. Kalau Pak adik-adik nanti bisa ajak orang tua atau orang yang lebih tua untuk berdiskusi bersama. Oke, kita akan tutup dalam pujian. Kita mau sama-sama nyanyi. Ini dia. Ya, nyanyi Glory. Bentar. Share some.
Kita akan ke doa penutup untuk Agnes. Silakan untuk menutup dalam doa. Agnes, mute. Iya. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami selesai sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus telah melancarkan sekolah minggu kami. Tuhan, berkati guru-guru minggu atas pembelajarannya untuk kami. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Agnes. Nah, kita sudah selesai adik-adik, dan untuk yang terakhir jangan lupa Mama Ti terus akan mengingatkan untuk kita menerapkan 5M, di mana memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas atau bepergian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa kita akan foto terlebih dahulu. Nah, foto bersama. Mungkin kakak record boleh dibantu untuk foto. Oke. Yuk, kameranya dinyalakan dulu yuk adik-adik. Biar wajah-wajahnya terlihat semua ini. Wes. Udah siap belum adik-adik? Linggem, Rika, menghilang. Nah, itu dia Rika. Linggem. Linggem. Nah, kita siap-siap foto bersama. Iya.